Bab 801. Aku adalah kultivator pedang. Pada saat ini, semua orang kota Tianjiang menatap ke arah Morozi yang ada di langit. Orang yang ada di depan mereka ini sebenarnya seberapa kuat? Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Tina Qiao juga tidak bisa menebak kekuatan asli Morozi. Dia tidak bisa merasakannya. Perasaan yang diberikan Morozi padanya adalah bagaikan ruang angkasa yang luas, sangat susah ditebak. Orang ini seberapa menakutkan sampai dirinya pun tidak bisa menebak. Ekspresi wajah Tina Qiao sangat serius. Mileye juga tidak tahu kekuatan asli Morozi. Alam nasib, atau alam terobos. Berdasarkan perkiraannya, setidaknya mencapai alam terobos, bahkan lebih kuat lagi. Apakah bisa mengalahkannya? Tentu saja tidak bisa, tapi tetap saja harus bertarung. Mileye menoleh ke arah Laidaan dan Serjan Mo. Di saat dia ingin berbicara, Serjan Mo berkata, "Saudara Ye, wilayah utara adalah keluarga besar kita bersama, tidak mungkin hanya terus mengandalkan dirimu sendiri. Mari, biarkan aku yang duluan maju kali ini." Usai berkata, dia memejamkan kedua matanya, sebuah energi misterius langsung memancar keluar. Kemudian, dia langsung membelalakkan mata, dua cahaya emas langsung menembak keluar, tempat yang dilewati dua cahaya ini, ruang hampa langsung ambruk. Morozi mengerutkan kening, kekuatan supranatural. Usai berkata, energi hitam yang ada di sampingnya langsung terbang. Boom! Dua cahaya emas seketika hancur. Di waktu bersamaan, energi hitam itu sudah muncul di depan Serjan Mo. Serjan Mo mendadak berteriak, "Silakan leluhur." Boom! Energi kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya. Duar! Energi hitam itu langsung terpelanting kembali ke depan Morozi. Semua orang langsung menoleh ke arah Serjan Mo. Pada saat ini, muncul sosok senior ilusi di belakangnya. Ekspresi senior ini sangat datar dan memancarkan aura kuat. Morozi melihat senior ilusi yang ada di langit, memanggil leluhur. Teknik rahasia zaman kuno, cukup menarik. Usai berkata, dia langsung mengulurkan jari, energi hitam yang ada di bahunya langsung terbang. Di kejauhan, Serjan Mo menyatukan kedua tangannya, lalu mendorong ke depan. Boom! Energi tak berwujud langsung memancar keluar, ruang hampa yang ada di depannya langsung hancur. Tapi, energi hitam juga sudah sampai di depannya. Boom! Suara ledakan yang memekikkan telinga langsung menggema di langit wilayah utara. Serjan Mo mundur ribuan meter, lalu senior ilusi yang ada di belakangnya pun semakin ilusi. Akan tetapi, energi hitam itu tetap ada dan bergerak cepat menembak ke arah Serjan Mo. Namun, sebuah cahaya pedang tep mendadak muncul di atas energi hitam. Boom! Energi hitam itu langsung berhenti di tempat karena tebasan cahaya pedang Tao. Mileye menyerang. Mileye berdiri di depan Serjan Mo dan berkata, "Bagaimana?" Serjan Mo mengusap darah di bibirnya lalu tersenyum dan berkata, "Masih bisa bertarung." Mileye menganggukkan kepala, "Kita jangan satu lawan satu dengan orang ini." Setelah itu, Mileye menoleh ke arah Morozi, "Aku bukan orang yang suka menindas orang lain. Kamu ada dua pilihan, pertama adalah menurunkan tingkatan alam yang sama denganku, kita satu lawan satu. Kedua, kamu yang duluan menindas kami yang lebih lemah, jadi jangan salahkan kami main keroyokan." Morozi menatap Mileye, "Kamu ingin satu lawan satu?" Mileye menganggukkan kepala. Morozi menganggukkan kepala, "Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu ini." Usai berkata, auranya langsung menurun. Tingkatan alamnya langsung menurun hingga alam tak diketahui. Tingkatan alam yang sama dengan Mileye.
Serjan Mo yang ada di samping Mileye langsung berkata, hati-hati. Meski sudah menurunkan tingkatan alam, mereka juga tahu jelas, kesadaran tempur dan teknik seni bela dirinya pasti tetap sangat hebat. Musuh tetap berada di atas angin. Mileye tentu saja tahu jelas teori ini. Dia menoleh ke arah Morozi dan ingin berbicara, tapi Morozi duluan berkata, kamu tahu kenapa aku bersedia menurunkan tingkatan alam? Pada saat ini, Mileye mendadak menghilang. Pedang tanpa batas. Melihat Mileye menyerang, Morozi mengedipkan kedua matanya lalu menempelkan kedua telapak tangan. Energi hitam langsung menyatu dan menjepit cahaya pedang Tao Mileye, tapi dua jarinya langsung patah. Pada saat ini, Mileye langsung memutarkan pedang ether yang ada di tangannya. Ekspresi wajah Morozi langsung berubah, tangan kanan menahan pedang ether, tangan kiri meninju ke arah kepala Mileye. Pada saat Morozi meninju, tangan kiri Mileye juga meninju. Boom! Mereka berdua langsung terpelanting ke belakang, akan tetapi ada sebuah cahaya pedang Tao langsung menebas ke arah Morozi. Morozi mengayunkan tangan kanan untuk menahan cahaya pedang Tao, tapi pada saat itu juga, Mileye mendadak muncul di depannya dan sebuah pedang menodong ke arah keningnya. Cepat. Pedang Mileye tidak hanya cepat, juga sangat pandai memanfaatkan situasi. Morozi mengerutkan kening, dia sama sekali tidak menyangka Tao pedang Mileye sudah berada di luar perkiraannya. Dia tidak banyak berpikir, langsung memiringkan kepala dan berhasil mengelak dari pedang Mileye. Di waktu bersamaan, dia mengepal tangan kanannya, lalu meninju ke arah Mileye. Akan tetapi, Mileye juga langsung memutar pedang menebas ke arah tenggorokan Morozi. Tinjuan Morozi bisa melukai Mileye, tapi harus mengorbankan diri untuk terluka karena tebasan pedang Mileye. Hanya saja mereka berdua tidak memilih mengelak. Boom! Seraas! Seketika, mereka berdua mundur secara serentak. Morozi mundur 100 langkah barulah berhenti, di waktu bersamaan Mileye juga berhenti. Pada saat ini, muka Mileye sedikit pucat dan bengkak, sedangkan Mileye juga terluka di bagian tenggorokan. Darah mengalir keluar, tapi tidak membahayakan nyawanya. Tubuh fisik Morozi sangat kuat. Morozi menatap Mileye, aku sudah meremehkanmu. Usai berkata, dia langsung melangkah maju 1 langkah dan tubuhnya langsung mulai menjadi ilusi. Di kejauhan, satu bayangan tinjuan muncul mendadak di depan Mileye. Boom! Ruang hampa di sekitar Mileye langsung retak, bahkan fisik Mileye juga mulai terluka. Mileye langsung menebas pedangnya. Boom! Bayangan tinjuan langsung berhenti di tempat, tapi masih belum hancur. Kemudian, melintas satu sosok di depannya. Ekspresi wajah Mileye berubah, dan mengangkat pedang mengadang. Boom! Mileye langsung terpelanting ratusan meter, hanya saja dia masih belum berhenti, satu sosok bayangan melewati dirinya. Di saat itu juga, terdengar suara deru pedang Tao dari kejauhan. Morozi langsung mundur ribuan meter. Tidak hanya seperti itu, telinganya juga hilang satu dan darah mulai mengalir. Morozi memelototi Mileye, di tangan Mileye sekarang, selain pedang itu juga ada sebuah labu. Labu pedang pembunuh abadi. Tadi dia terpelanting karena tebasan labu pedang pembunuh abadi dan pedang ether. Morozi mulai serius, kalau bukan reaksi yang cepat, mungkin bukan hanya telinga yang putus. Morozi mengepal erat tangan kanan, seketika energi kuat berkumpul di kepalan tangan, lalu juga muncul banyak energi hitam di sekitarnya. Di kejauhan, Mileye mengayunkan tangan kanan, pedang ether langsung terbang masuk ke labu pedang pembunuh abadi. Whoosh!
Suara deru pedang Tao menggema di dalam labu pedang pembunuh abadi. Pedang Ekter merupakan penyatuan dua pedang, sekarang ditambah dengan labu pedang pembunuh abadi, kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Morozi mendadak menghilang dari tempat. Seketika, energi hitam langsung menyerbu ke arah Mileye. Seraas, seraas, seraas. Terdengar suara ledakan seperti petasan, sangat memekikkan telinga. Meski Mileye sangat kuat, Morozi lebih menakutkan. Di kejauhan, Mileye menghirup napas dalam-dalam, lalu berteriak, tebas. Usai berteriak, whoosh. Terdengar suara deru pedang Tao, lalu cahaya pedang Tao langsung memancar keluar dari dalam labu pedang pembunuh abadi. Cahaya pedang melintasi langit dan menggemparkan dunia. Satu tebasan ini seolah-olah akan menghancurkan segala benda yang ada di dunia ini. Semua orang melihat tebasan pedang Mileye langsung terserap masuk ke dalam energi hitam. Tidak terjadi apa-apa. Tebasan pedang yang menakjubkan ini hanyut begitu saja. Semua orang tercengang. Mileye juga tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena dia sudah tidak bisa merasakan keberadaan pedang Ether sekarang. Pada saat ini, energi hitam mendadak bergetar, lalu satu sosok bayangan muncul di depan Mileye. Mileye masih dalam kondisi tercengang, lalu sebuah pedang menusuk ke bagian jantungnya. Dia pun mendengar orang berbicara di sisi telinganya, Aku adalah kultivator pedang. Pedangku lebih cepat darimu." Mileye terdiam. Bersambung.